Kita lanjut bahannya, jangan lupa ngisi daftar hadir. Sekarang ini kalau daftar hadirnya lupa ngisi, udah nggak saya revisi lagi ya. Daftar hadirnya hanya bisa diisi 1 jam pertama. Oke. Nah, coba kita baca dulu ini. Renata berangkat pukul 6 dari Bandung ke Jakarta, nyampe pukul 8. 2 jam ya. 2 jam dia. Jarak tempuhnya ada 120 km. Menurut Renata, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60. Udah kerasa, nggak mungkin ya. Kalau 60 terus pun pas-pasan 2 jam. Itu kalau start mobilnya, langsung kecepatan 60 itu. Bahkan mungkin pernah lebih gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa speedometer tersebut tidak akurat. Atau si Renata bohong laporannya ya, di bawah 60 terus. Nah, bagaimana membuktikannya secara matematik gitu ya. Oke, ini yang akan kita bahas. Sebelumnya kita akan membahas dulu rumus untuk membahas mengerjakan soal ini. Oke, coba sekarang ke matematiknya dulu. Nah, perhatikan sebuah fungsi kontinu F, ini yang biru, saya gambar titik-titik di luar AB-nya, yang penting di interval tutup AB. Harus kontinu ya di interval tutup. Gitu? Kalau selfie dulu. Oh. Kirain selfie dulu gitu. Soalnya mukanya. Oke ya. Continue pada interval AB dan turunannya ada sepanjang semua titik di dalamnya. Di ujung nggak peduli lah ya. Tapi di ujung grafiknya harus nyambung karena continue. Tapi di ujung turunannya nggak diperhitungkan, hanya di dalamnya aja. Nah, kemudian kita bikin ini garis yang menghubungkan ujung-ujung ini. Ujung kiri grafik dan ujung kanan grafik dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Maka kemiringan garis lurus, kalau kemiringan garis lurus itu nggak perlu pakai turunan ya. Meskipun pakai turunan bisa Y sama AX tambah B ya. Turunannya Y aksen sama A itu ya. Oke. Y aksen sama PX tambah, jangan P juga udah dipakai. Y sama dengan CX tambah D, turunannya ya C gitu ya. Tapi kalau garis lurus tinggal hitung kemiringannya pakai kemiringan yang melalui 2 titik ini aja. Jadi nilai fungsi di B, tinggi titik Q ini, dikurangi tinggi titik P, nilai fungsi di A, dibagi beda X ya. Gitu ya. Jadi beda Y dibagi beda X ya. Itu kemiringan titik PQ. Nah, ini ada namanya teorema nilai rata-rata. Jangan keliru dengan teorema nilai antara yang lalu. Teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan pasti ada titik di antara AB. Titik di antara AB. Katakan titiknya nggak tahu yang mana. Di mana kemiringan garis singgungnya sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung ini. Apakah titiknya di sini? Di sini kemiringannya nggak sejajar ya dengan garis PQ. Yang di sini nggak sejajar. Yang di sini mungkin sejajar. Pokoknya ada sebuah titik di mana kemiringan garis singgungnya atau nilai turunannya atau gradiennya gitu ya. Sama aja itu ya. Gradiennya sama dengan gradien dari garis yang menghubungkan ujung-ujung. Tuh, dijamin. Gitu ya. Oke, saya ini aja teoremanya. Syaratnya harus kontinu pada interval tutup, punya turunan sepanjang interval bukanya, maka ada titik C sehingga
turunan di sini, di titik C, FC, di titik R ini, turunannya atau kemiringan garis singgungnya sama dengan kemiringan garis PQ. Gampang kan ya lihatnya ya? Coba kita lihat ini animasinya. Animasinya mencari secara gambar aja titik C-nya. Mana dia? Wah, hang dulu. Nah, muncul juga. Nah, kita lihat ini. Ini titik A-nya, ini titik B-nya. Fungsinya yang hitam. Saya bikin garis yang menghubungkan ujung-ujung grafik. Maka ada katanya titik C di grafik yang hitam ini. Sehingga kemiringan garis singgungnya itu sama dengan kemiringan garis yang merah. Mana titiknya? Kita cari. Ini masih beda ya. Kalau sama kemiringannya harus sejajar. Kemiringannya. Nah, kira-kira dekat sini. Tah, itu titiknya ya. Ini titik C di antara AB, sehingga F aksen di C sama dengan kemiringan garis merah. Ini F aksen di C, ini kemiringan garis yang garis singgung, sedangkan yang ruas kanan ini kemiringan garis yang merah. Gitu ya, paham? Kalau paham kita main yoyo dulu. Sampai 1,5 jam gitu ya. Udah gitu udahan kuliahnya. Oke. Mengingatnya gitu ya. Jadi kemiringan di sini itu F aksen di titik C sama dengan kemiringan yang merah. Yang merah itu nilai fungsi di B dikurangi nilai fungsi di A dibagi B kurang A. Boleh juga dibalik. FA min FB dibagi A min B sama aja. Oke. Nah, titik C-nya ini bisa lebih dari 1 ya. Tapi teorema ini menjamin minimal ada 1 C sehingga F aksen C sama dengan ini. Nih kalau kita lihat grafik ini. Ujung-ujung grafiknya ini A di sini, B-nya di sini. Supaya kelihatan, gedein. Nah, A-nya di sini, B-nya di sini. Kita hubungkan ujung-ujungnya. Ya, hubungkan dengan garis lurus yang warna ungu ini. Maka ada titik C di antara AB sehingga turunan di titik C ini sama dengan nilai gradien garis ungu. Atau kalau sama, gradiennya berarti sejajar. Boleh C-nya di sini, boleh C-nya di sini, bisa juga C-nya di sini. Ada 3 di sini ya. Tapi minimal ada 1, teorema ini menjamin. Nah, kalau syaratnya dilanggar, tadi syaratnya apa? Syaratnya adalah harus kontinu dan punya turunan sepanjang interval bukanya. Kalau syaratnya dilanggar, nih fungsinya ini. A-nya ini, B-nya ini dilanggar. Dia nggak kontinu. Kalau dilanggar, kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Enak pisan tidur. Nyariin lagi. Ya. Ingat kalau tadi, kalau kontinu di interval tutup dan punya turunan di interval bukanya. Kalau syaratnya dilanggar, jangan dibilang kesimpulannya salah. Kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Ini dicontohkan kalau dilanggar, contohnya kesimpulannya nggak benar. Kita lihat kalau ini garis yang menghubungkan ujung-ujung A, FA dan B, FB. Kita lihat di grafik yang ini maupun yang ini nggak ada yang garis singgungnya sejajar dengan yang ungu. Digeser-geser kayak tadi juga tetap nggak bisa gitu ya. Ya nggak terjadi karena dilanggar. Tapi kalau dilanggar syaratnya masih mungkin. Untuk fungsi yang lain mungkin aja ada. Tapi nggak dijamin. Ini kontinu tapi nggak punya turunan di sini tajam. Kembali dilanggar syaratnya, maka kesimpulannya bahwa ada titik yang garis singgungnya sejajar dengan yang ungu itu
nggak dijamin. Nggak dijamin ada. Oke, segitu aja teorinya. Kita sekarang ngebut aja dengan soal-soalnya. Wah, ini nggak ada solusinya, kepaksa nulis. Oke, saya bawa dulu ya. Mana? Oke, ini soalnya. Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Ya udah, kita lihat teorema nilai rata-ratanya apa tadi? Harus kontinu, punya turunan sepanjang itu ya. Periksa dulu. Yang A dulu. Fx sama dengan 2 akar X. Kontinu, kenapa? Kontinu. Karena bukan polinom, pangkat itu mah fungsi akar. Akar kontinu ada di depan. Fungsi akar. Kontinu di daerah definisinya ya. Kalau X-nya negatif kan nggak terdefinisi. Kontinu tuh di daerah definisinya di sini. Nah, kita lihat sekarang turunannya. Jadi apa? Akar X itu setengah, ada 2 jadi habis. 1 per akar X ya. Kalau udah disederhanakan. Dia F aksen selalu ada di, karena ini daerahnya dibatasi. Min 1 X 4. Hah? Oh ya, di min 1 mah nggak ada. 1 gitu. Jadi syaratnya dipenuhi ya. Nah, dicari titik C-nya. Jadi dicari C sehingga F aksen C sama dengan FB ujung-ujung, nilai fungsi di ujung-ujung dibagi beda X-nya. Yang masuk kan F aksen C berapa? 1 per akar C. Kita mau nyari C-nya berapa? B-nya mana? Oh, saya belum menyebut di sini. Di atas ini ya. Sebut A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4. Jadi F4 min F1 dibagi 4 min 1. Ya, udah tinggal ngitung, ini malah gampang. 1 per akar C sama dengan apa? F4, jadi 2 akar 4 dikurangi 2 akar 1, nilai fungsinya dibagi 3. Aduh, capek nulisnya. 1 per akar C berapa? 2 per 3. Atau apa? Akar C sama dengan 3 per 2. C-nya berapa? 9 per 4. Betul nggak berada di antara AB? Nah, jelas C itu ada di antara 1 dan 4 gitu ya. Udah C-nya itu. Cuma gitu aja. Nah, sekarang yang B. Yang B. Saya crop dulu aja. Males nulis, ini panjang. Oke. Yang B kita jawab. Sama aja ya. Sama aja ya. Jadi kayak tadi apa? Kita cari F aksen X sama dengan 2 per 3 X pangkat min 1/3 atau 3. Kontinu. Fungsi akar. Akar X pangkat 3 kontinu. Nyambung grafiknya. Negatif nggak apa-apa. Biarlah 2 juga, ini 3. Tetap kontinu. Ya. Oke. Apa ini? Tadi lupa. X. Gitu ya. Nah, dicari C sehingga apa? F aksen C sama dengan, oh ya, lupa lagi nyebutnya. Sebut
A sama dengan min 8, B sama dengan 27. Kenapa perlu disebut? Karena saya nyebut ini. FB min FA dibagi B min A. Ketularan mahasiswa dia pakai rumus ini, tapi AB-nya nggak pernah disebut gitu. Potong nih kalau di ujian. 2/3, 1/3 akar X. Sorry, F aksen C, jadi ininya C. Kalau ini F aksen X. F aksen C, ya ini jadi C. FB berapa FB? B itu 27 pangkat 2/3. Dikurangi FA itu min 8 pangkat 2/3. Dibagi 27 min 8 ya. Betul? Tolong kalau salah ngitung 2/3, 1/3. Salah. Apa ini? Akar ya? 3 akar C sama dengan, ini kan artinya apa? 3 akar 27 kuadrat gitu ya. Kuadrat dikurangi 3 akar min 8 kuadrat gitu kan. 27 dikurangi 8 jadi 35 ya. Oke. 2/3, 1/3 akar C. 27 tuh. Jadi 3 pangkat 3, 3 pangkat 6, dibagi 3, 3 pangkat 2, 9 ya. Min 8 pangkat 2, 64. Jadi 4 ya. Betul? 35. Kita hitunglah C-nya kayak tadi. 1/3 akar C sama dengan berapa? 3 kali 9/4, 5. Gitu benar nggak? Per 70. Itu 2-nya ke bawah ya. Ya, 2 kali 35. Jadi saya dapatkan 3 akar C-nya dibalik saja 70/15 ya. C-nya sama dengan pangkatkan 3 aja ya. 70/15 pangkat 3. Atau C sama 7 bagi 5 berapa sih? 14/3 pangkat 3. Ya 14/3 itu sekitar berapa sih? 4,42/3, 667 gitu ya. Pangkat 3. Ada. Jadi contoh A dan B sama aja ya. Enggak sama kan? Kenapa? Karena kan itu turunannya enggak. Kita lihat C-nya ini ada di sini enggak? Enggak masuk tanda kutip. Ternyata itu merah-merah. Ternyata C-nya yang sama dengan yang sekitar 4,667 pangkat 3, 4 hampir 4 ya 4 lebih dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Bukan anggota AB-nya ya. AB-nya berapa? Min 827. Min 8,27. Jadi dia di sini teorema nilai rata-rata turunan gitu ya. Itu tidak dipenuhi. Hal ini karena apa? F aksen itu 0 tidak ada. Sedangkan 0 itu ada anggota dari min 8,27. Kan syaratnya harus punya turunan di sini. Di setiap titik pada interval ini. Nah, 0 ada di sini. Tapi turunannya tidak ada. Jadi syaratnya dilanggar. Syaratnya dilanggar, kesimpulannya enggak dijamin ada. Jangan disimpulkan kesimpulannya pasti salah ya.
Kesimpulannya bisa aja ada, bisa aja juga nggak ada. Pokoknya nggak dijamin. Ini contoh di mana kesimpulannya tidak ada. Mau disalin? Nah, buka semuanya. Jadi yang perlu diingat-ingat itu ini ya. Jika P maka Q. Jika syarat dipenuhi, Q-nya pasti dijamin. Dijamin benar. Kalau jika P-nya nggak dipenuhi, jangan diartikan Q-nya salah. Q-nya bisa benar, bisa salah. Kalau yang pengen Q-nya juga berlaku bolak-balik, juga kalau ini salah, ini juga salah, itu yang tandanya panah kiri kanan, ekuivalensi. Bacanya jika hanya jika itu, kalau yang panah kiri kanan. Oke. Nah, kita berangkat ini. Males nulis, pakai ini aja. Yang Renata ya. Renata dari Bandung ke Jakarta cuma 2 jam, pukul 6 sampai jam segini. Jarak tempuh sekian. Maka speedometernya pasti kalau speedometernya selalu di bawah 60 km per jam, berarti pasti nggak akurat kilometernya. Nah, kalau di soal gini kembali, bagaimana menerapkan teorema nilai rata-rata turunan? Teorema nilai rata-rata turunan itu kita lihat menghubungkan sebuah fungsi dengan turunannya. Ya, ini ada fungsi, ini turunannya. Kalau di persoalan si Renata ini fungsinya yang mana? Turunannya yang mana? Lihat dari kondisi fisiknya menyangkut apa ini? Kecepatan dengan jarak tempuh kan? Jadi kita munculkan jarak tempuh atau posisi, nanti turunannya itu kecepatan. Gitu ya. Oke, kita munculkan aja notasinya. Misalkan S menyatakan posisi mobil. Gitu ya. Jelas ya. S fungsi T. Bergantung waktu. Ya, antara jam 6 sampai 8. Kalau udah itu kan mobilnya diem. Oke. Nah, AB-nya mana di sini? 6 sampai 8. Boleh di set ini 0, ini 2, boleh. Mau pakai ini 6, ini 8 juga boleh. Mau ini di set pukul 6 saya anggap T sama dengan 10. Pukul 8 T sama dengan 12. Boleh, tapi itu aneh itu ya. Hanya orang gila yang bikin gitu. Nah, dia yang mau bikin gitu kali. Kalau ujian. Biasanya di set 0 atau biarkan aja data fisiknya. Oke. Saya nggak tahu ini pakai ini 0 atau tetap 6. Kalau 6 nggak apa-apa. Berarti T sama 6 ini. Ini ada asumsi bahwa dia continue geraknya. Mobilnya nggak lompat-lompat gitu ya. Dan dapat diturunkan. Artinya kecepatannya juga turunan S ada gitu ya. Kalau enggak, nanti nggak berlaku. Oh ya, ini tetap T sama dengan 6, ini T sama 8. S6, 0. Kenapa? Di Bandung dia. Pukul 6 di Bandung. Posisinya kan tadi, S itu posisi mobil dari Bandung. Bandungnya titik aja. Jakarta juga titik. Jadi, pada pukul 6, posisinya 0 di Bandung. Pukul 8, posisinya di Jakarta. Jadi 120. Karena S itu menyatakan posisi posisi mobil dari Bandung. Nah, terapkan aja teorema nilai rata-rata turunan. Menurut teorema nilai rata-rata turunan, ada C anggota, ini harusnya salah ya, buka ya. Tadi di teoremanya buka kan? Tapi sama dengan Pak. Hah? Sama dengan Pak. Enggak ah. Ini C. Enggak, bukan itu. Di soal-soal. Coba lihat yang ada tanda tidak samanya. Hah? Di soal tadi ini. Soalnya nggak boleh, ini AB-nya. Harus continue di interval tutup. Hah? Oh. Ada C-nya di antara 1 dan 4. Gitu ya.
Ya. Sehingga S aksen C ini. Oke. Ini hitung, bisa dihitung kan? 120 kurangin 6. Sedangkan ini adalah kecepatan saat T-nya sama dengan C ya. Ini kan ini T, ini waktu ya. Kecepatan. S aksen adalah kecepatan saat T sama C. Ini dihitung S8 dikurangi S6. S8 120, S6 0. Oke, dibagi beda waktunya. Nah, ini berarti mengatakan bahwa terdapat T sama dengan C sehingga kecepatannya 60. Padahal kata dia kecepatannya selalu di bawah 60. Jadi salah gitu ya. Pasti pernah 60. Ya mungkin pernah lebih gitu ya. Tapi minimal pernah 60. Kalaupun 60 terus juga nyampe gitu ya. Asal begitu start 60 gitu ya. Itu yang mau biasanya yang baru belajar mobil pakai kopling yang masih manual. Langsung ngebut langsung. Jadi biasanya udah gitu nabrak tembok. Paham? Jadi pasti ada sebuah titik T sama dengan C sehingga kecepatannya pernah 60. Oke, lanjut ya. Pindah, udah terminal rata-rata itu aja soalnya. Kita pindah. Nah, ini mengenai konsep anti turunan ya. Atau namanya anti turunan atau anti derivatif atau integral tak tentu. Karena nanti integral tuh ada integral tak tentu yang nggak pakai batas itu. Ada integral tentu itu nanti setelah UTS. Dan nanti di semester 2 karena udah gila ada integral tak wajar. Integral tak wajar. Cocok sama dosennya ya. Integral tak wajar. Oke, kita anti turunan dulu. Atau anti derivatif atau integral tak tentu. Nah, panjang-panjang gini ceritanya. Kenapa perlunya anti turunan? Gini, cerita. Saya nggak akan buka ininya untuk menyingkat waktu. Sebuah mobil berangkat dari kota Bandung menuju kota Rengas Dengklok. Rengas Dengklok di mana ya? Di Jakarta. Belum nyampe, jauh. Hah? Rengas Dengklok sih tidak belajar sejarah. Oke. Lajunya gini. Lihat kalau T-nya 0, kecepatannya besar kecepatannya. T-nya 0, 2 kali 0, 0. Maklum, masih 0. Kemudian dia naik. Kecepatannya setelah T-nya 10, kecepatannya 20. Wah, agak lambat tuh mobil ya, 20. 10 detik baru kecepatan 20 kilo. Nggak laku mobilnya. Kemudian konstan 20. Oh, meter per detik, cepat ya. Cepat, bukan kilometer per jam. Nah, 20 meter per detik. Cepat tuh mobil ngebut tuh. Bisa kalah itu si wus itu. Kemudian dia ini kecepatannya menurun ini kalau dihitung. 72 km per jam. Nah, gitu ya. Oke. Berapa jarak tempuhnya setelah 500 detik? Nah, dibalik sekarang diketahui kecepatan, diminta jarak tempuhnya. Berarti harus dibalik kan? Diketahui kecepatan, dicari posisinya atau jarak tempuhnya. Jadi dibalik. Saya nggak akan buka ininya. Nah, membalik itu nanti mencari anti turunan. Jadi jangan dibayangkan, loh, di bab sebelumnya belajar turunan diturunkan. Sekarang dibalikin lagi seperti dibuat-buat. Enggak, karena ada masalah real yang perlu konsep turunan, hitungnya. Ada masalah real yang malah perlu anti turunan gitu ya. Jadi dua-dua itu dimunculkan, bukan dibolak-balik gitu ya. Memang matematiknya seperti dibolak-balik, diturunkan kok, dibalikin lagi fungsi asalnya. Nah ini
populer nih. Kasih bintang 7. Suka keluar di ujian, tapi yang beda ya. Tentukan semua kurva banyak berarti ya, bisa banyak. Yang kemiringan garis singgungnya di setiap titik selalu 2 kali absisnya. Absis itu X-nya ya. Kalau ordinatnya itu Y-nya. Diingat-ingat itu, istilah baku. Absis itu bagian X-nya, ordinat itu Y-nya. Kalau dua-duanya koordinat. Coba yang ini saya buka sedikit aja. Ini apa artinya? Kemiringan garis singgung. Berarti apa? Y aksennya, betul? Di setiap titik. Setiap titik berarti sembarang kan? Di titik X sembarang. Yang mana aja. Itu sama dengan 2 kali absisnya. 2 kali X itu. Nah, yang ditanya Y-nya. Jadi harus membalik. Ini turunannya tahu, mencari Y-nya. Anti turunan. Yang ini nggak usah lah. Nanti aja di belakang, karena ini nggak relevan. Mengerjakannya harus pakai fungsi ln. Belum belajar ya. Oke, begitu. Sekarang definisinya dulu, matematiknya dulu. Anti turunan dari sebuah fungsi f kecil, notasinya ini atau ini. Jarang dipakai yang ini ya. Ya sama kayak turunan, kalau saya punya Y sama dengan fx, notasi turunannya seperti ini, atau f aksen x, gitu ya. Atau yang sering dipakai dy dx, tapi kan kadang-kadang juga pakai notasi ini, d turunan. Meskipun jarang. Ini juga anti turunan, boleh pakai huruf A, F gini. Boleh juga yang populer ini. Ini namanya integral tak tentu ya. Hasil ini adalah sebuah fungsi besar F yang memenuhi kalau diturunkan jadi F kecil. Susah-susah ngomong, kita lihat contohnya. Ini hapus dulu. Nah, contoh. Kalau F kecilnya ini, bacanya ini dulu nih. Maka F besarnya bisa ini. Karena dia kalau diturunkan si F besar jadi ini. Ini juga bisa anti turunannya. Karena kalau diturunkan jadi ini. Yang ini juga kalau diturunkan jadi ini. Jadi anti turunan tuh bisa banyak ya. Tapi hanya berbeda sebesar konstanta aja. Nah, maka ada konsep anti turunan umum. Anti turunan umum itu yang memuat konstanta seperti ini. Kalau ini udah mencakup semua yang di atas. Ini C-nya 0, yang ini C-nya 1, yang ini C-nya min 5 gitu ya. Nah, ini namanya anti turunan umum. Nah, nanti ke depannya kalau diminta anti turunan harus anti turunan umum. Kalau lupa nulis C-nya, dipotong 70%. Ya gede, supaya ingat. Ini udah dikasih merah gini tuh. Aduh, masih salah gitu dikasih merah gini. Hah? Kurang gede tuh. Ya. Awas, nanti lupa dia 70. Kurang konstanta di anti turunan dikurangi 70%. Khusus kelas ini. Mau? Ya udah nggak mah. Untung. Jadi kalau nulis C doang kan udah dapat 70. Kan nggak ada C-nya berkurang 70. Coba kalau ditanya anti turunan dari sin X kuadrat kali tangen X. Aduh yang aneh-aneh. Aduh baru-baru ngitungnya gitu. Kayak dosennya bisa aja. Udah aja lah saya mah. Sebuah fungsi tambah C. Nah, ini kan udah 70. Ya udah nggak mau mah. Nggak dikurangi 70, kalau nulis C doang dikurangi 100. Iya, enak jawabnya nanti C aja. Sampai gatal gue nih, ketombe. Ya, ini dikasih merah gini, lupa gerak di ujian. Ini nggak terlalu penting untuk kalian, untuk yang matematik aja. Kalau F dan G
anti turunan dari fungsi f, ini contohnya f kecilnya ini anti turunannya, bisa yang ini, bisa yang ini, maka bedanya hanya sebesar konstanta. Gitu ya. Jadi tunggal dalam arti bedanya anti turunan bisa sebesar konstanta aja. Nah, rumus-rumus yang udah kita kenal dari menurunkan rumus yang lalu. Yaitu kalau R anggota Q itu bilangan rasional, P per Q gitu ya, A per B itu pecahan. Tentu saja B-nya nggak boleh 0. Dan R-nya tidak sama dengan min 1, maka anti turunan atau integral, boleh juga sebut integral ya, sebenarnya integral tak tentu. Integral dari ini adalah ini. Kalau min 1 nggak boleh ya. Integral X pangkat min 1 dx atau integral 1 per X dx nggak boleh pakai rumus ini. Kalau pakai rumus itu menjadi X pangkat R-nya min 1 tambah 1 dibagi min 1 tambah 1. Wow, nggak bisa. X pangkat 0 dibagi 0. Ah, nggak ada. Itu nanti lon itu semester dekat akhir nanti. Nah, dari mana itu lon asal usulnya? Dulu SMA hafalan, sekarang nanti konsepnya. Kedua, nah ini akan saya jelaskan pakai substitusi aja nanti, saya lewat. Yang ini udah tahu semua ya, integral cos berarti asal usulnya apa? Ini apa? Nah, udahlah. Nggak usah disebutkan. Ya. Yang ini nanti kelihatan aneh nanti. Ya. Tapi boleh kalau mau dicontohkan misalkan integral gini. Apa ya? Sin X pangkat 100. Nah, ininya turunannya cos X dx itu sama dengan, menurut rumus ini, U-nya tuh sin ya, menjadi sin X pangkat 101 ditambah, jangan lupa C-nya. Ya, gitu. Ini sebuah fungsi, ini turunannya. Tapi nanti saya akan jelaskan teorema substitusi aja. Jangan ingat dari situlah, pusingin, hapus lagi. Contoh. Karena gampang, ciluk ba aja ya. Ciluk ba. Nah, ini pakai rumus yang mana? Kita ngerjakannya pakai rumus yang mana? Yang ke satu ya. Oke. Ini saya tulis boleh X pangkat min 5, ini X pangkat min 4 gitu ya. Kan berlakulah rumus yang ke satu karena pangkatnya bukan min 1. Oke, saya tulis gitu. Menjadi tadi rumusnya apa? 4-nya mah biarin aja. Ini naik 1 jadi min 4 ya. Ya, per min 4. 1 per min 4. Ya, yang ini pangkatnya naik 1 plus X pangkat min 1 per pangkatnya. Jangan lupa ini 70 itu. Potongannya 70. Bukan nilai ini 70 ya. Awas nanti protes. Kan waktu kuliah dibilang C-nya 70. Digetok 500 kali. Sudah? Paham? Kegampangan? Bener-bener kayak anak-anak SMA nih ya. Digampangin lagi harus. Iya benar. SMA soalnya. Ini? Yang ini gimana? Oh, gimana? Ujung. Digimanain? Tuh. Dimisalkan bisa nggak sih? Nggak kedengeran. Dipisah-pisah.
Gimana misah-misahnya? Bisa. Oh, jadi 4 Seperti Dibagi itu ya. Dibagi ya, masing-masing ya. Ini dibagi ini jadi ini. Ini bagi ini jadi ini. Ini bagi ini. Jangan terbalik ya. Mahasiswa itu ada yang setengah gila kayak gini. setengah gila. Belum gila ya. Dia menjadi 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dibagi 2. Enak sekali. Jadi kalau punya satu kue dibagikan ke 5 orang gitu. Tambah 1, 4. Jadi berapa? 1 per 1 ditambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 5. Jadi 5. Satu kue dibagi ke 5 orang malah jadi hasilnya 5. Ada itu yang terbalik gitu. Nah, ya. Ini kayak tadi aja ya. Udah. Cepat sekali. Mahasiswa bosan kalau diliatin yang gini. Mesin keluar di ujian nggak bisa juga. Gitu? Ini anak SMA. Iya. Anak SMA yang sudah gila. Nah, ini saya mau nulis pakai yang rumus kedua. Misalkan nggak sih? Iya, dimisalkan. Pangkat 7 ya. Apa? Nanti Yang dimisalkan apa? misal itu 5x pangkat 3 min 18. Saya mau pakai rumus ini dulu. Sebelum pakai pemisalan. Kalau di sini kan nggak ada misal tuh. Tapi nanti pakai pemisalan. Boleh juga Pak pakai misal. Nah, ini saya salin dulu biar bisa kita baca ya. Nanti kan minta 2 sih. Disamakan. Per dx. Aduh, ini tempatnya habis. Ya, dibikin tinggi aja ya. Hah? Bis kekecilan. Susah malah bacanya sekarang. Kalau pakai rumus yang di kanan, kita tulis ini sama dengan integral. Ini seolah U-nya ya. 5x pangkat 3 min 18 pangkat 7. Ini kan turunannya. Udah? Gimana nulisnya? Udah susah pakai substitusi aja. Ternyata susah menjelaskannya. Nah, caranya dilihat yang U mana. Yang U adalah ini. Jadi kita tulis misal U sama dengan 5x pangkat 3 min 18. Kenapa ini misalkan U? Karena turunan yang di dalam, ini turunan ini, turunan si U-nya aja, turunan si U-nya aja adalah ini. Gitu ya. Jadi kita tulis, kita hitung DU dx 15x kuadrat. Tapi kalau di integral ini dipisah. DU sama dengan 15x kuadrat dx. Nah, ini bagian ini menjadi DU. Ya. Ini sama. Jadi pakai sama dengan panjang, kalau di ujian nggak boleh. Tulis aja gini, ini si K tuh masih ingat nggak si penjahat? Nggak tahu. Nonton dulu The Jungle Book. Ada si K di sana penjahat. K ini saya namakan supaya saya nggak usah nulis panjang lagi. Yang harimau itu. Bukan, yang harimau masih apa? Serifan. Yang si K yang mana? Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Yang nggak tahu. Nah, oke. Lanjut lagi. Ini menjadi U pangkat 7, gitu ya. Ininya menjadi DU. Ya, ini kan pakai rumus yang ke-1. Menjadi naik 1 per 8. Jangan lupa tambah C. Ini kembalikan lagi ke X-nya tadi apa? 5x pangkat 3 min 18 pangkat 8 tambah C. Gitu ya. Itu sebenarnya rumus ini. Dimana U-nya yang dalam kurung, yang ininya U aksen. Ini kan? Ini nih, ini U aksen.
turunan dari yang dalam. Paham? Lanjut lagi. Sabar. Lanjut. Gampang kan? Lagi yang D. Hah? Yang E. Yang E aja atau D? Pilih. Yang D. Ciluk, Mbak, sama aja. Yang dimisalkan apa? Kita lihat. Yang dalam kurung kalau diturunkan jadi ini kan? Ya berbeda konstanta. Konstanta mah bisa diatur-atur. Jadi kita misalkan ini U. Tuh ya. Tulis aja ya. Jadi misal U-nya sama dengan 2T kuadrat min 1. Harus dicari hubungan DU dx. Langsung aja ya gini. Nggak usah DU dx. Tulisnya dx-nya di ruas kanan. 4T dt. DU dt. Ya bukan DU dx. DU dt. Kita punyanya 3T. Ya dicocokkan. Supaya jadi 3T dt. Ini harus kali 4/3 kan? Kenapa diginikan? Karena ini kan sama dengan ini sebagai pengganti DU. Jadi kalau ini si K lagi, K sama dengan integral 3T dt itu menjadi 3/4 DU ya. DU-nya nanti di belakang. Ininya 3 akar U. Atau kalau masih pusing bacanya, tulis U pangkat 1/3. Hasilnya 3/4 konstanta. Ini naik 1. Jadi 4/3 ya. 1/3. 4/3. 1/4/3. Tambah C. Jangan lupa. Sederhanakan. Ini jadi berapa? 9/16. U-nya tadi kembalikan 2T kuadrat min 1 pangkat 4/3 ditambah C. Kerjaan SD ya. Lanjut. Mana lagi yang mau? Satu lagi. Ini bisa gitu. F stands for. Yang G aja lah. Yang ini aja yang F susah. Nih ya. Integral cos kuadrat. Sin kuadrat sama cos kuadrat direduksi. Pakai rumus apa identitasnya? Supaya pangkatnya nggak pangkat 2. Lupa nggak? Cos kuadrat X itu, jangan lupa nih rumus penting. Tambah setengah cos 2X ya. Kalau lupa, uraikan cos 2X itu cos X tambah X menjadi cos ini, sin ini, min, sin ini, cos ini. Udahlah, pokoknya itu harus hafal kalian. Yang temennya lagi jangan lupa. Sin kuadrat X itu setengah min setengah cos 2X. Nah, ini perlakukan gitu. Ini menjadi integral setengah plus setengah cos 2X. Yang disubstitusi yang mana? Ini mah gampang. Setengah menjadi setengah X kan? Ditambah integral setengah cos 2X dx. Substitusi apa ini? Substitusi U. Bosan pakai U. Ya nggak boleh, W mah set aja. Set bukan Z. Set gitu. 2X. Jadi cari d set dx. D set 2 dx gitu ya. Sehingga ini menjadi
setengah X ditambah setengah cos Z gitu ya. Kali DX-nya apa ini? Setengah DZ ya. Gitu. Sama dengan setengah X ditambah 1/4 integral cos apa? Sin. Iya. Jangan lupa terakhir tambah C. 1/4 sin Z-nya tadi mana? 2X tambah C. Begitu. Hah? Tadi yang di atas AS itu dari berapa? Integral dari ini. Oh, integral. Oh iya. Oh iya. Nah. Ujung, paham nggak? Oh, paham. Dengan muka sebel dia. Yang gini aja ditanya ke gua katanya. Ya. Oke. Yang F mau? Integral mutlak X. Ya sama aja, apa susahnya? Yang F. Integral mutlak X. Kembali kalau ada persamaan, ada fungsi, mencari daerah definisi, mencari turunan. Kalau ada mutlak ya dibuka dulu mutlaknya. Menjadi apa? Mutlak X itu sama dengan apa? Min X. X kecil 0. X besar 0 gitu ya. Betul? Ya udah kita bagi 2 aja tinggalan. Untuk X sama dengan kecil 0, integral mutlak X sama dengan integral dari min X gitu. Sama dengan min setengah X kuadrat tambah C itu ya. Untuk X besar 0, integral mutlak X integral X dx sama dengan setengah X kuadrat plus C. Udah. Jadi kalau mau disatukan, integral mutlak X dx sama dengan ya pecah 2. Menjadi min setengah X kuadrat tambah C. Untuk X yang kecil sama 0, setengah X kuadrat tambah C. X besar 0. Selesai. Cuma begitu saja. Sudah dibilang mudah yang F. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Ada yang nyalin? Sok lah. Aman. Nggak kerekam. Ini salah satu aja, sama aja ya. Saya kerjakan yang B. Hanya mencari anti turunan 2 kali. Iya, nanti kalau ujian kan turunan 10 kali. Bentar. Ini jangan terlalu gede ya. Ininya aja yang digedein. Nah, itu. Turunan 2 ini. Ya, cari turunan satunya dulu. F aksen X integral dari turunan 2 kan? Sama dengan ini tadi dibagi ya. X ditambah 1/X pangkat 3 dx. X integralnya menjadi setengah X kuadrat ya. X pangkat min 3 jadi X pangkat min 2. X pangkat 2 ya. Ya min 2. Plus C. Betul ya? Ini saya ngitung dalam kepala suka salah kalau yang per begini. X pangkat min 3 jadi 1/min 2 X pangkat min 2. Fx-nya integralkan sekali lagi.
min 2x kuadrat tambah C dx. Ini apa? Jadi pangkat 3/6. Betul? Setengah x pangkat min 2 itu integralnya menjadi apa ya? X pangkat min 1, 1/min 1. Ada min jadi plus ya. 1/x ya. Ditambah cx, ditambah konstanta lagi. Tiap kali mengintegralkan muncul konstanta. Beres? Lanjut lagi. Pasal terakhir dari bab ini. Biasanya akhir-akhir itu suka keluar. Ya. Tapi saya nggak boleh ngomong apa-apa karena saya tim soal. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke yang namanya pengantar. Kenapa pengantar? Karena nanti di belakang muncul lagi persamaan diferensial. Di semester 2 muncul lagi gitu ya. Ini yang paling sederhananya dulu. Asal paham anti turunan yang tadi, ya yang ini gampang. Nah, persamaan diferensial sesuai namanya itu disingkat PD ya. Adalah persamaan yang melibatkan turunan sebuah fungsi. Jadi persamaan ini sama dengan ini, tapi di ekspresinya ada turunan fungsinya. Bisa turunan 1, turunan 2, turunan 3, terserah. Contoh ini persamaan diferensial semua. Sebuah persamaan melibatkan turunan fungsi. Nah, turunan tertinggi bukan pangkatnya, ya. Kalau di polinom derajat itu pangkatnya, order polinom tuh. Kalau di persamaan diferensial itu turunan tertinggi yang muncul di sebuah persamaan diferensial disebut ordernya. Gitu ya. Jadi ini order berapa ini? Order 1 karena turunan 1 paling tinggi. Ini order 2. Ini order 1. Ini order 3 ya. Bukan 5 ya. Turunan tertingginya turunan 3. Oke. Kalau mau ditulis tadi ini order 3, order 1, order 2, order 1. Nah, masalahnya mencari fungsi Y-nya. Kayak anti turunan tadi. Diberikan turunannya, tapi sekarang turunannya lebih rumit dalam bentuk sebuah persamaan. Mencari fungsi Y-nya yang merupakan solusi ini. Solusi apa artinya? Kalau disubstitusikan ke sini, nilainya menjadi benar gitu ya. Luas kiri dan kanan sama. Solusi. Oke. Secara umum tidak ada metodenya. Persamaan diferensial bahkan kalau di masalah real nanti kalian di sipil lebih banyak diaproksimasi. Karena mencari solusinya secara analitik, secara aljabar gitu dihitung banyak yang enggak memungkinkan. Nah, kita akan belajar yang bisa dicari sekarang ya. Kita akan belajar persamaan diferensial yang bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Apa itu? Kita lihat di sini. Yang dimaksud metode pemisahan variabel itu semua yang ada X-nya dikelompokkan dengan DX. Yang ada Y dengan DY. Tapi mengelompokkannya jangan gini. Jangan mana pensilnya? 1/2X ditambah 6X kuadrat DX gitu. Sama dengan 1/Y kuadrat DY. Jangan gini. DY sama DX-nya harus muncul di pembilang. Jadi yang ini di bawah ke kanan, yang ini di bawah ke kiri. Kenapa? Karena kalau gini nggak ada integral nanti 1/dx itu nggak ada anti turunan. Anti turunan itu selalu sesuatu dx gitu ya. Kalau 1/dx gimana? Nanti aja kalau udah mati di akhirat ya. Nah, gitu. Perjanjian simbolnya yang ada dx. Oke, jadi kita nggak mengerjakan yang itu.
kita lakukan pemisahan. Ini mah nanti nih ya, belakangnya nanti aja. Jadi pisahkan variabelnya. Yang dx dengan x, yang dy dengan dy. Kalau ada konstanta, terserah mau ikut mana konstanta sih, nggak masalah. Kedua ruas kita integralkan. Ini integralnya apa? Sepertiga y pangkat 3. Yang ini juga gampang ya. Nah, konstantanya kalau ada dua gini cukup di salah satu ruas. Konstantanya cukup di satu ruas. Karena kalau di sini ada konstanta, di sini ada konstanta, ya pindahkan aja konstantanya yang satu ke ruas yang lain, jadi konstanta baru itu ya. Hasil jumlahnya. Cukup di satu ruas. Awas kalau besok-besok nanya lagi ini. Digebuk. Nah, dari situ kita hitung y-nya. Ya, y-nya 3 akar itu ya. C-nya kemana dia? Hah? C-nya hilang ke hutan. Nah, itu ya. Oke? Sudah. Selesai? Belum. Tentukan ini. Harus memenuhi ini. Nah, ini namanya syarat atau syarat awal. Untuk menghilangkan C-nya. Karena kalau gini, solusi persamaan diferensial itu kurvanya banyak. Bergantung kalau C-nya 0 mungkin yang ini. Kalau C-nya 1 mungkin yang ini. C-nya 2 mungkin yang ini gitu kan. Ini bisa berbagai nilai C kan. Nah, kalau diberi syarat ini, kita harus menentukan solusi yang melalui titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Ya nggak usah grafik ya. Cukup masukkan aja. Kalau X-nya 0, nilai Y-nya 1. Masukkan. Gitu. Ini betul ya 3C. Ini tadi 3C-nya hilang. Sekarang di bawah muncul. X-nya 0. Masukkan aja X-nya 0. Ini kemana kurungnya? X-nya masukkan 0. Y-nya harus jadi 1. Gitu. Diperolehlah C-nya. Benar gitu? Betul ya. Jadi solusinya adalah ini. Udah nggak ada C-nya lagi. Ya? Gampang itu mah. Kasih aja sembarang sama saya. Y pangkat 3, bukan, turunan 3 kali sin Y aksen sama dengan 2XY. Nah, gimana nih? Misahin variabelnya. Jadi maksudnya ini variabel itu yang kiri yang kanan. Yang kiri hanya DY atau ini nggak usah turunan 3 lah. Ini aja udah. Supaya ada DY sesuatu dalam Y kali DY, yang satu lagi sesuatu kali DX. Terpisah. Yang X dengan DX, yang Y dengan DY. Oke. Lanjut lagi. Nah, sebuah PD yang masih memuat konstanta disebut solusi umum. Jadi ini nih yang tadi. Mana 3C kurang C-nya ya. Ini namanya solusi umum. Solusi umum. C-nya belum ditentukan. Kalau diberi syarat kayak tadi, C-nya bisa dihitung. Itu namanya solusi khusus. Kenapa umum khusus? Karena yang ada C-nya itu kurvanya banyak. Bergantung nilai C-nya. Kalau udah diberikan syarat, hanya satu kurva aja. Khusus. Solusi khusus. Ya. Ini terjemahan dari general solution. Yang ini apa? Particular solution.
ini nanti aja. Pusing tuh. Itu nanti terakhir minggu depan. Atau sekarang aja ya, biar nanti nggak pusing ya. Ini kalau di buku Purcellnya ditulis opsional. Tapi saya bahas karena bagus. Kalau yang opsional tuh biasanya nggak keluar di ujian. Biasanya. Tapi khusus tahun ini karena anak-anaknya masih SMA ya keluar. Tuh ya udahnya gitu jelek. Belum dioperasi usus buntu. Oke, kita bahas ini. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M. Dengerin, ini rada susah. Jambul. Ya, namanya lupa lah, si Jambul aja. Masanya M dan berjarak S dari pusat bumi. Gaya yang bekerja pada benda tersebut, gaya tarik ya, adalah sebesar ini. Percaya aja sama orang fisika. Kalau nggak percaya nanti kalian Sabtu bisa nilai 0 semua. Kalau nggak percaya sama orang fisika. Yaitu M, ini G itu gaya tarik bumi di permukaan bumi. Ya sering dibulatkan 10 gitu ya, atau 9,8. M ini konstanta, G konstanta, R juga konstanta, jari-jari bumi, R besar. Nah, S ini variabel, bergantung jaraknya ke pusat bumi. Ya. Oke. Nah, kita lihat kalau S-nya pas di permukaan bumi, berarti ini kan S-nya sama dengan jari-jari bumi, maka R kuadrat ini dibagi, ini juga R kuadrat, maka gaya yang bekerja sebesar mg. Tandanya negatif karena ke bawah ditarik ya. Tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda, katakan roket lah, dari permukaan bumi. Itu mau kecepatannya harus berapa supaya nanti lepas dari gaya tarik bumi. Artinya ditembakkan dengan kecepatan awal V0, dia nggak balik lagi, gitu ya. Nah, coba kita hitung. Idenya ini dari mana gitu ya? Dulu saya pernah baca, loh kok dirumit-rumit gini? Di sini kita lihat, ini ada besaran gaya tuh bergantung jarak ke pusat bumi. S itu jarak ke pusat bumi. Jadi saya akan mencari hubungan si gaya ini dalam S nanti. Coba kita lihat, hukum Newton yang kedua, hukum Newton ke-1 apa? Inersia. Ya, apa itu? Kelembaman. Ya, fisiknya apa? Benda yang berusaha untuk mempertahankan posisi awal itu. Bukan. Posisi awalnya ada di bulan gitu, pengen di bulan terus. Kalau dia bergerak dengan kecepatan tertentu, kalau nggak ada gaya, ya terus. Gitu terus. Kalau diam terus gitu ya. Nah, kita pakai yang kedua. Gaya adalah massa kali percepatan. Percaya aja masih Newton. Kalau nggak percaya kita harus tanya lagi, mundur 400 tahun lebih gitu ya. Wah, udah jadi tulangnya aja udah nggak ada mungkin. Nah, ini percepatan massa kali percepatannya. Kenapa ditulis dv/dt? Karena nanti pertanyaannya kecepatan awalnya harus berapa. Jadi saya hubungkan dengan kecepatan. Ya. Kemudian ini divariasi. Aturan rantai sebenarnya kita hubungkan ini dengan jarak. Karena menurut hukum Newton ini jarak, gaya massa kali percepatan. Menurut hasil empiris katanya gaya tarik bumi dengan benda sejauh S dari pusat bumi sebesar ini. Sama aja gayanya. Ya. Jadi saya hubungkan dengan S, dv/dt-nya diubah jadi dv/ds, ds/dt. Seolah-olah kalau dicoret habis gitu ya. dv/ds biarkan aja. ds/dt ini kecepatan V. Oke, saya pakai hubungan ini dengan gaya ini, hasil percobaan fisika. Ya. Ini gaya berdasarkan hukum Newton, ini berdasarkan hasil empirik bahwa
gaya tariknya sebesar ini. Hubungkan. Jadi yang susah ide ininya nih. Ini dinyatakan dalam hubungan V dengan S. dV/ds. Kenapa dihubungkan gitu? Karena diketahui gayanya dalam S. Saya mau mencari kecepatannya. Jadi harus kecepatan dengan jarak terhubung. Oke. Ini tulis sama dengan ini gayanya. Ini gaya dari hukum Newton. Ini gaya dari hasil percobaan fisika. Susun pemisahan variabel yang ada dv dengan v. Yang ada ds dengan s. Jadi ds-nya bawa ke kanan. Ini s. Yang lainnya konstanta, ikut mana aja. G tadi percepatan gravitasi di permukaan bumi, konstanta. R jari-jari bumi, konstanta. Ya, ikut yang kanan boleh, ikut yang kiri boleh ini. Integralkan. Konstanta diintegralkan langsung keluar. Tinggal yang ini aja diintegralkan. Ketemu ini sekian. Gitu ya. Atau sekarang saya pakai pada saat awal roket ini, kalau roket ditembakkan ke atas, kecepatan awalnya ini pada saat jarak dari permukaan bumi sama dengan R ya, di permukaan bumi kan. Saya pakai ini untuk mendapatkan C-nya. Jadi masukkan ke sini, ini nggak ditulis di sini, V0 kuadrat per 2 sama dengan G kali R kuadrat per jaraknya dari permukaan S ya. Kan dia di permukaan bumi. Sorry, bukan S, apa? S mah variabel. Di permukaan bumi, jari-jari S-nya berjarak sama dengan R. Percaya aja dari sini dihitung C-nya ketemu ini. Ya. Oh ya bener gampang. Ini V0 kuadrat. Dicari ya V0-nya masih dicari nih. Dikurangi ini pindah ruas GR. Nah, dari situ ini ditulis ulang. Kecepatannya menjadi V sama dengan ini kali 2 ke kanan. C-nya diganti dengan ini. Percaya aja ketemu ini. Ya, ini hitungan biasa lah ya. Meskipun panjang. Paham sampai sini? Oke, sampai sini. Sekarang saya si roket yang ditembakkan nggak akan balik lagi kalau V-nya selalu positif, betul? Ya, kalau V-nya positif, ya nggak akan jatuh lagi ke bumi. Diambil, yang ini udah pasti positif. S positif, G positif, R jari-jari bumi positif. Nah, sekarang kita ambil supaya ini positif. Min 2GR dibuat positif. Atau V0 kuadrat lebih besar dari 2GR. Atau V0-nya dibuat lebih besar akar 2GR. Kalau V0-nya lebih besar dari akar 2GR, ini konstanta ya. G kecil konstanta, R besar konstanta. Kalau V0-nya lebih besar dari angka ini, maka V-nya selalu positif. Nah, dengan demikian, dengan mengambil kecepatan awal roketnya lebih besar dari ini, si roket nggak akan balik lagi karena kecepatannya positif terus. Tetapi, ini angkanya terlalu besar. Bikin roket pendorong yang kecepatan awalnya sebesar ini tuh hampir mustahil. Ya mungkin 50 tahun kemudian bisa. Jadi, realisasinya biasanya roketnya bertingkat. Roketnya ada beberapa biji. Kalau ini gambar roketnya gitu ya. Roketnya ada 2, 3, atau 4 gitu. Di sini ada Elon Musk gitu ya. Si Elon Musk nggak mau balik lagi ke bumi. Enggak lah, janganlah. Di sini ada apalah satelit yang dibawa itu ya. Mau ditaruh di ruang angkasa.
Nah, si roket yang pertama itu diledakkan atau dikasih kecepatan awal nggak sebesar ini karena nggak mungkin membuat roket yang kecepatannya sebesar ini. Agak pelan dulu ya udah cukup cepat. Nanti di tengah jalan roket kedua ini dilepas, roket kedua dibakar, tambah lagi kecepatannya. Kemudian udah tenaganya kecil, roket ketiga yang dibakar. Bertahap. Tapi sama supaya kecepatannya positif terus. Gitu ya. Nggak akan keluar ini, tenang aja. Oke, hari ini sampai situ dulu. Nanti Selasa kita latihan, hari Kamis juga latihan.